Selamat pagi. Coba Ibu tes Adiani satu ya. Kalau sudah mendengar suara Ibu, tolong dibahas. Udah, Bu. Soalnya tidak ada gambar, jadi Ibu nggak bisa kalau menganggukkan kepala, jadinya Ibu nggak kelihatan. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi, Ibu mulai pembelajaran hari ini dengan Om Swastiastu. Masih dalam pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya, Ibu kasih tahu dulu, silakan kerjakan e-learning kalian. Ibu sudah memberikan tugas di sana. Bisa kalian mulai dari kemarin sebenarnya, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, jika ada, itu kan Ibu sudah membuat opini dan fakta. Kalau ada fakta atau opini yang sama persis, nanti kalau misalnya siapapun yang punya aslinya, jangan komplain, karena nilainya pasti Ibu disebarkan. Karena Ibu nggak tahu yang mana yang sumbernya atau yang dari makanya. Jadi silakan kalian kerjakan sendiri sebisa kalian, tidak apa-apa yang itu usahanya. Oke. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai apa itu membedakan antara fakta dan opini, kemudian menyusun opini. Nah, dalam e-learning itu adalah menyusun opini, artikel opini. Sekarang kita akan mempelajari mengenai kompetensi dasar pada pertemuan pada pagi hari ini adalah menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan belajar dari rumah dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah secara tepat. Jadi antara artikel dengan buku ilmiah dia mirip tapi tidak sama. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Maaf ya, soal itu nggak agak tidak bagus. Oke, mengenai kebahasaan artikel opini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah adverbia. Yang kedua adalah konjungsi. Yang ketiga adalah kosakata. Adverbia tahu itu apa? Masih ingat adverbia itu apa? Sama dengan bahasa Inggris adverb, keterangan. Konjungsi itu tahu? Tahu konjungsi? Konjungsi sama dengan kata sambung, itu kata kuncinya. Dan kosakata sama dengan kata, perbendaharaan kata. Dari ketiga ini kita akan bahas satu persatu mulai dari adverbia. Adverbia. Adverbia itu merupakan bahasa yang dapat Adverbia itu merupakan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Jadi dia memberikan keterangan. Agar dapat meyakinkan pembaca, karena ini artikel opini, jadi gunanya itu salah satunya adalah untuk meyakinkan pembaca. Diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan keterangan adverbia ini. Agar meyakinkan salah satunya dengan adverbia, atau yang lebih spesifiknya atau lebih khususnya itu adalah adverbia frekuentatif. Sesuai dengan namanya frekuensi, berkesinambungan dan seperti itu ya. Jadi kata-kata adverbia frekuentif salah satu beberapa ya itu antara lain selalu, misalnya dari artikel opini itu kebahasaannya menggunakan kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, itu kan merupakan frekuensi, sering itu frekuensi, kadang-kadang, jarang. Kata-kata yang seperti itu dia memberikan keterangan.
Keterangannya adalah keterangan atau adverbia frekuentatif. Sudah? Setelah adverbia, konjungsi. Konjungsi sama dengan kata sambung, itu kata kuncinya. Konjungsi adalah kata yang ungkapannya menghubungkan dua satuan bahasa. Yang namanya satuan bahasa yaitu kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Oke. Jadi konjungsi itu dia menyatukan atau menghubungkan, karena dia kata hubung, berarti dia menghubungkan antara kata dengan kata, satuan bahasa yang sederajat, itu yang sama. Berarti antara kata dengan kata, kemudian frasa dengan frase, kemudian klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Oke, dari kata, frase, klausa, kalimat, kalian tahu bedanya itu? Kata sudah jelas ya, kalian tahu yang namanya kata itu apa. Kata yang bisa berdiri sendiri dan mempunyai makna, itu namanya kata. Dia bisa berdiri sendiri, dia memiliki makna. Makan, minum, buku, itu kata. Kemudian frasa, frasa itu adalah gabungan dua buah kata atau lebih, namun jika digabung dia memiliki satu makna baru. Jika dia terpisah, maknanya beda-beda. Karena dia gabungan dua buah kata atau lebih, jika digabung, ketika masing-masing kata itu dia memiliki arti tersendiri, berbeda-beda maknanya. Nah, ketika beberapa kata, dua atau lebih, itu digabung menjadi satu, itu memiliki maknanya satu. Contohnya, yang dua kata dulu ya. Frasa dua kata. Sikat gigi. Nah, sikat itu artinya alat untuk menggosok, itu namanya sikat. Sedangkan gigi adalah bagian dari tubuh, itu gigi. Itu dia memiliki makna yang berbeda dua kata ini. Ketika dia digabung, kata sikat dan kata gigi, jadi sikat gigi ada artinya dia memiliki makna baru, alat untuk menggosok gigi. Misalnya lagi, frasa dua kata. Rumah sakit. Rumah memiliki makna berbeda. Sakit juga memiliki makna berbeda. Ketika dia digabung menjadi satu, dia memiliki makna baru. Rumah sakit berarti tempat untuk merawat orang yang sakit. Itu namanya frase. Kalau klausa, klausa adalah kata, bukan kata, dia kalimat yang terdiri dari minimal satu subjek dan satu predikat. Itu klausa. Kalau kalimat, dia bisa lebih. Subjeknya bisa lebih dari satu, predikatnya juga bisa lebih satu, yang lain juga bisa lebih dari satu. Misalnya kalimat majemuk, kan dia lebih dari satu. Jadi antara kalimat dengan kalimat bisa digabung. Nah, penggabungnya itu, kata sambungnya adalah konjungsi. Sudah? Konjungsi atau kata sambung yang banyak dijumpai pada artikel antara lain. Nah, satu adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Jadi biar argumentasi atau biar alasan yang kalian ajukan dalam artikel opini itu teratur atau biar bagus kata urutannya. Nah, jadi digunakanlah konjungsi. Konjungsinya apa? Pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya. Itu adalah kata sambung untuk menata argumentasi. Misalnya alasan-alasan yang bisa dikemukakan terkait dengan hal itu. Pertama, ini. Kedua, ini. Berikutnya, selanjutnya. Itu namanya konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Biasanya kata-katanya itu adalah, atau konjungsinya adalah pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya. Gitu. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Yang pertama adalah menata, biar susunannya bagus.
Yang kedua adalah memperkuat argumentasi. Jadi bisa digunakan kondisi atau kata katanya atau kata hubungnya adalah selain itu sebagai contoh untuk memperkuat. Alasannya ini. Kemudian sebagai contoh, misalnya itu dia untuk memperkuat, menjelaskan lagi, menegaskan lagi. Itu namanya kondisi untuk memperkuat argumentasi. Selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru. Yang kedua, yang ketiga, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi ada hubungan antara sebab atau akibat sebab boleh. Kata-katanya biasanya sejak, sebelumnya, karena, oleh karena itu, seperti itu. Sehingga yang menyatakan hubungan sebab akibat. Berikutnya, konjungsi yang menyatakan harapan. Konjungsi yang menyatakan harapan. Kata sambungnya atau kata-kata yang digunakan namanya harapan, berarti supaya, agar. Karena ingat, dalam artikel opini tidak hanya fakta yang ada, tapi juga pendapat. Pendapat juga bisa berupa harapan. Supaya, agar, semoga. Itu termasuk konjungsi yang menyatakan harapan. Ya. Konjungsi cukup sekian. Yang ketiga kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kosakata. Kosakata di sini berarti perbendaharaan kata. Kosakata berarti perbendaharaan kata. Supaya teks atau artikel opini tersebut meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Agar pembaca lebih diyakinkan dengan artikel opini yang ditulis, jadi diperlukanlah kosakata yang luas. Itu juga menunjukkan kemampuan dari si penulis sendiri. Jika kosakatanya luas, berarti penulisnya juga mirip. Jadi orang itu akan lebih yakin ketika membaca artikel opini tersebut. Dan menarik. Ya. Menarik ini gunanya agar tidak monoton, tidak membosankan ketika membaca artikel opini tersebut. Biasanya, konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal berikut yang membuat menarik. Konten yang membuat menarik, satu, aktual. Ketika artikel opini yang ditulis itu memiliki kosakata yang aktual, yang kekinian, artinya sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi, itu akan membuat menarik. Aktual. Yang kedua, fenomena. Nah, fenomenal itu berarti luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan oleh panca indera, dan juga menjadi perdebatan di masyarakat. Itu namanya fenomena. Yang ketiga, editorial. Artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar, itulah yang menjadi menarik. Jadi, pendapat dari pemimpin redaksi atau pemimpin surat kabar, itulah yang menjadikan menarik karena dia berpendapat. Berikutnya, imajinasi. Daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angannya. Jadi kalau ketika ini nanti akan seperti ini, itu namanya imajinasi. Pendapat kan. Jadi karena ini artikel opini, boleh berpendapat, boleh harus ada fakta, harus ada opini. Jadi yang membuat menarik adalah imajinasi dari penulis itu sendiri. Berikutnya, yang membuat menarik, modalitas. Modalitas itu artinya cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi.
Misalnya dia menggunakan kata barangkali, harus, dan sebagainya. Itu adalah cara pembicaraan menyatakan sikap terhadap imajinasi itu. Nah, bagaimana sih pandangan terhadap harapan itu atau imajinasi itu? Bagaimana kita penulisnya? Nah, itu yang membuat menarik salah satunya. Yang keenam adalah keterangan aposisi. Keterangan aposisi adalah keterangan yang memberi penjelasan pada suatu kata. Jika ditulis, karena ini artikel opini, jadi dia ditulis, keterangan ini atau keterangan aposisi ini diapit dengan tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Namun biasanya yang sering ada adalah dia menggunakan tanda koma. Jadi diapit dengan tanda koma. Nanti kita lihat. Kalau kalian masih bingung, kita lihat. Yang nomor 7, nukilan. Ini tuh bahasanya baru, ini juga aneh sih kalau misalnya ngomongnya ini. Nukilan. Nukilan ini adalah kutipan. Dia mengutip atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Jadi ada kutipan, itu dimasukkan di sana, dia ngambil dari buku, itu dimasukkan di sana, itu namanya nukilan. Kutipan, masalahnya adalah kutipan. Sudah? Silakan, ada yang bertanya atau yang kurang jelas atau yang baru masuk grup misalnya, silakan bertanya, angkat tangannya. Ibu akan layani untuk pertanyaan hari ini. Kemudian kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan masuk ke buku paket. Silakan persiapkan buku paket kalian. Silakan yang mau bertanya terlebih dahulu, dipersilakan. Angkat tangannya. Yang belum ada buku paket di sebelahnya silakan diambil dulu. Kalau yang mau bertanya silakan bertanya. Yang mau penjelasannya diulang, yang kurang jelas atau yang belum mengerti silakan, tidak apa-apa. Ibu dengan senang hati akan mengulangi lagi. Silakan yang mau bertanya dipersilakan. Oke, sudah ada pertanyaan. Silakan dimasuki terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelumnya saya mau tanya, contoh nukilan itu seperti apa ya, Bu? Oke, kalau yang mencari contoh nanti ketika pembahasan di teks ya, kita akan cari itu. Biar kalian bisa menemukan sendiri. Nanti ya, ada sesi berikutnya. Nggak apa-apa kan ya, Sofi? Tidak apa-apa kan, nanti pada sesi berikutnya Ibu akan jelaskan mengenai nukilan itu yang seperti apa. Oke? Iya, Bu, nggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya lagi, silakan angkat tangannya ya. Kalau mencari contoh, nanti kita bahas contohnya pada sesi berikutnya. Sekarang terkait dengan materi dulu. Silakan ada yang bertanya. Bila ada yang bertanya, bisa dilanjutkan. Oke, mungkin Ibu lanjutkan. Silakan nanti kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangannya aja, tidak apa-apa. Sekarang semuanya, coba kalian buka buku paketnya halaman 157. Itu ada artikel sastrawan serba bisa, itu judulnya. Sudah ketemu? Oke, sekarang kalau sudah ketemu, Ibu mulai dari kita kebahasaan yang pertama. Silakan kalian temukan adverbial yang ada di sana. Cukup 3 orang yang jawab. 1 orang, 1 jawaban.
adfobia. Adfobianya adfobia frekuentatif. Kalau yang sudah menemukan, silakan kalian bilang paragraf keberapa, kemudian baris keberapa, biar gampang yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mencari contoh adfobia itu masing-masingnya atau tidak, bagaimana penggunaannya. Ayo silakan, adfobia frekuentif, cukup 3 orang yang menjawab, 1 orang 1 adfobia. Yang sudah menemukan, silakan angkat tangannya. Oke, sudah ada satu yang keluar, silakan Cika. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Cipta Dewi dari kelas 12 AP6 nomor absen 11. Di artikel Sastrawan Serba Bisa, pada unsur kebahasaan adverbia, saya menemukan adverbia frekuentatif pada paragraf pertama, kalimat kedua yang berbunyi, novelnya sering muncul di majalah Kartini, Penina, dan Horizon, di mana adverbia frekuentatifnya adalah sering. Terima kasih. Terima kasih Cika. Betul ya, sering pada baris kedua ke paragraf pertama. Silakan Kartini untuk adverbia frekuentatif yang kedua. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayuari Kartini dari kelas 12 sampai 7 absen 3. Saya menemukan adverbia frekuentatif pada paragraf kedua, kalimat kedua yang berbunyi, tidak sulit untuk mengenalinya karena topi pet putih selalu bertengger di kepalanya. Adverbia frekuentatifnya itu selalu. Selalu. Oke, bagus. Berikutnya, nah seperti itu ya namanya adverbia frekuentatif. Berikutnya silakan angkat tangan lagi satu adverbianya. Ayo silakan. Silakan, mau angkat tangan. Ayo, yang lain silakan angkat tangannya di mana adverbia ini ya.
ketemu? Iya, silakan. Ayo silakan yang angkat tangan. Belum ketemu atau bagaimana? Oh, silakan. Contohnya sudah dua tadi. Ayo silakan. Biar kalian menemukan sendiri, jadi kalian lebih ingat. Kalau kalian menemukan sendiri, kalian akan lebih ingat mengenai mana namanya ekobia itu ya. Ekobia frekuentatif. Ayo silakan, sudah ketemu. Sudah ada? Oke, University lagi tidak apa-apa. Silakan University. Selamat pagi, Bu. Silakan Bu. Bu, di sini kan saya mau nanya terlebih dahulu. Di sini kan katanya itu kadang-kadang, tapi kalau di teksnya itu cuma satu kadang gitu aja, itu termasuk, Bu? Ya, sama saja. Oke, itu saya temukan di paragraf terakhir nomor 2, kalimat keempat, anak dianggap sebagai teman, kadang diajak berunding, kadang dimarahi. Itu kata adverbia frekuentatifnya itu berada di kata kadang. Paragraf keberapa? Paragraf (20). Halaman berapa berarti ya? Halaman berapa? Halaman 161, Bu. 61. Terus ke Kalimat keempat. oke, dia halaman 161 baris ke baris kedua. Baris pertama sih. Anak dianggap sebagai teman, kadang diajak berunding, kadang dimarahi. Kadang itu adalah adverbia frekuentatif. Sudah 3 orang perannya. Sekarang kita ke konjungsi. Konjungsi berarti kata sambung. Silakan temukan kata sambung. Yang pertama adalah kata sambung untuk menata argumentasi. Cukup satu saja. Silakan yang mau menjawab, silakan angkat tangannya. Selain Widya Stuti, coba. Ayo silakan. Pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, yang seperti itu. Ayo silakan yang sudah menemukan seangkat tangannya.
Oke, di Cahyani silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya mau tanya sebelumnya kalau setelah itu termasuk ke dalam konjungsi menata argumentasi ya, Bu? Ya, karena kan dia menata. Oh iya. Selanjutnya, Eh, se- dalam konjungsi untuk menata argumentasi, saya temukan pada halaman 59, yaitu setelah itu ia kembali aktif di majalah Tempo. Itu, Bu. oke, silakan kalian benar ya. Terima kasih di Cahyani. Silakan lihat ke halaman 159 semuanya. Paragraf pertama di halaman 159. Pada saat masih bekerja di majalah Tempo, ia mendapat beasiswa belajar drama di Jepang selama 1 tahun. Namun karena tidak nyaman dengan lingkungannya, ia belajar hanya 10 bulan. Setelah itu, dia kan diceritakan dulu. Setelah itu, ia kembali aktif di majalah Tempo pada tahun 1974. Ia mengikuti kegiatan internasional writing program di Iowa, Amerika Serikat. Sebelum pulang ke Indonesia, belum lagi untuk menata kalimat. Jadi ada dua. Setelah itu, sebelum, itu namanya konjungsi untuk menata kalimat. Nah, sekarang untuk yang mempertegas, silakan angkat tangannya. Yang sudah ada Kartini, silakan Kartini lagi. Selamat pagi, Bu. Lagi. Untuk konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi itu, saya menemukan di halaman 158, paragraf ke-7, pada kalimat keempat, yaitu bunyinya, selain itu, ia juga telah berani tampil dalam karyanya sendiri yang berjudul Lautan Bernyanyi 1969. Argumentasi konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi itu yaitu selain itu. Oke, bagus. Silakan. Bagus, tapi ini selain itu. Dan juga sudah ketemu. Itu dia di halaman 154, paragraf kedua dari bawah. Biar gampang. Barisnya itu adalah baris. Kalau dari bawah ya, barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 dari bawah, halaman 158. Selain itu, kalau misalnya kita menyambung, berarti dia harus lihat balik kalimat sebelumnya ya, kita baca. Ia pernah tampil bersama Bengkel Teater Pimpinan PS Rendra dalam beberapa penyantasan, antara lain dalam penyantasan Big Box dan Menunggu Godot. Ia juga pernah tampil bersama kelompok Sanggar Bambu. Selain itu, selain yang tadi, dipertegas lagi. Itu menyambung kalimat dengan kalimat. Selain itu, ia juga atau telah berani tampil dalam karya sendiri yang berjudul Lautan Bernyanyi. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ini gampang, banyak. Silakan angkat tangannya. Gampang, adanya banyak. Ari Anggreni, silakan. Ari Anggreni, silakan. Selamat pagi, Bu. Udah kedengaran, Bu? Jelas. Perkenalkan, nama saya Andi Gusti Putu Ari Anggreni dari kelas 12 AP 11. Konjungsi yang menyatakan sebab akibat terdapat pada halaman 158, paragraf keempat, pada kalimat kedua, di mana bunyinya, sejak kecil saya juga senang sekali seni pertunjukan. Konjungsi yang menyatakan sebab akibat, yaitu pada kata sejak. Berarti awalnya dong dibaca biar nyambung. Kan nyambung kan? Silakan Ari Anggreni. Jawab dulu.
Oke, kalau kalian misalnya menyambung, kalau kata sambung berarti dia menyambung kalimat dengan kalimat. Jadi harus dibaca dari sebelumnya. Oke, biar gampang yang hubungan sebab akibat ya, silakan. Karena tidak nyaman dengan lingkungannya, karena itu sebabnya. Karena dia tidak nyaman, itu sebabnya. Ia belajar hanya 10 bulan. Karena itu adalah kondisi sebab akibat. Karena tidak nyaman dengan lingkungannya, ia hanya belajar 10 bulan. Gitu. Itu namanya kondisi sebab akibat, salah satunya. Karenanya. Nah, oke, karena waktunya sudah habis, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas ini, kita mengulang ini lagi. Kita lanjutkan untuk pembelajaran untuk pada minggu jadwal yang akan diberikan karena belum ada jadwalnya. Jadi untuk pagi hari ini Ibu cukupkan sekian, berarti kebahasaan dalam menganalisis kebahasaan artikel opini ada 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah kebahasaan yang mencakup adverbia atau keterangan, yang kedua adalah konjungsi atau kata sambung, yang ketiga adalah kosakata. Jadi kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan pembicaraan pada pagi hari ini karena belum selesai. Jadi untuk sekian Ibu tutup dengan kalimat Santi. Santi. Terima kasih. Pak ya, saya patuh ya Pak udah ada. Oke, kan? Beda kalau ada lanjut. Jawab namanya nih. Aduh.
Yes. Baik anak-anak kelas 12 semua, selamat pagi. Om Swastiastu. Baik, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan keluarga di rumah. Baik, untuk anak-anak semua, jadi untuk pertemuan kita hari ini, itu masih berhubungan dengan menangani check-in, khususnya adalah walk-in guest. Ya, seperti yang kalian ketahui, ini adalah materi yang akan kita bahas di semester genap. Dan jika situasi sudah kembali atau memungkinkan, jadi dalam artian sudah kembali normal, mudah-mudahan nanti bisa melakukan tatap muka langsung. Ini adalah salah satu materi yang akan ini adalah materi yang akan diujikan ya. Jika tidak ada perubahan, jadi ini adalah materi yang akan diujikan. Baik anak-anak semua, jadi mudah-mudahan tidak ada kendala seperti pertemuan sebelumnya, itu tiba-tiba mute ya untuk apa namanya videonya ya. Kemarin sempat ada yang ketawa, jadi Pak juga tidak menyadari penaltinya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi kita lanjut saja untuk pertemuan hari ini untuk mempersingkat waktu. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai prosedur menangani tamu check-in, khususnya walk-in guest. Oke, jadi kita masih memfokuskan di prosedur penanganan tamu check-in, khususnya adalah walk-in guest. Baik anak-anak, jadi waktu ini kita sudah membahas kalau tidak salah 6 langkah-langkah. Oke, 6 langkah yang sudah kita bahas dari menangani tamu check-in, khususnya walk-in guest. Masih banyak lagi langkah-langkah selanjutnya yang akan kita bahas. Setelah itu, untuk hari ini, kita akan melanjutkan untuk pembahasannya. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya, tapi sebelum itu, Pak ingin menanyakan sedikit tentang 6 langkah sebelumnya yang sudah kita bahas. Itu terkait dengan contoh greeting. Mungkin ada yang bisa menyampaikan contoh greeting yang tepat ketika menangani tamu check-in walk-in guest. Mungkin ada yang bisa video pemanasan dulu. Yang bisa silakan bisa raise hand ya. Dwi Cahyani. Silakan, Dwi Cahyani. Good morning, Mister. Good morning. Contoh kalimat greetingnya itu, good morning, welcome to Warna Hotel. I'm Dwi, as a receptionist today. May I help you? Baik, terima kasih Dwi. Itu salah satu contoh greetingnya. Jadi mudah-mudahan greetingnya tidak ada yang salah ya saat praktek nanti kalau memungkinkan. Jadi awal itu adalah greeting, tidak boleh salah karena itu akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Begitupun juga dengan kesiapan kalian dan juga mental kalian. Dalam artian adalah jika pertama saja sudah salah, selanjutnya pasti kalian akan merasa grogi, nervous, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai salah untuk di briefing.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan reservasi. Loli. Tidak sekali. Loli. Selamat pagi, Mister. Ya, selamat pagi, Loli. Silakan. Untuk menanyakan reservasinya, kalimatnya yaitu, do you have a reservation before? Oke. Baik. Terima kasih, Loli. Adiani, bagaimana Adiani? Silakan. Silakan. Boleh ungkapan yang lainnya, Pak? Ya, silakan. Have you made a reservation before? Have you made a reservation before? Oke. Ya, itu beberapa contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan ya. Jadi nanti rencananya setelah selesai kita pembahasan untuk semua step by step-nya. Jadi Pak akan melakukan percakapan dengan kalian. Ya. Di Pak yang jadi tamu, kalian jadi petugas, kita coba melakukan percakapan. Meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi kita hanya tatap muka secara virtual saja. Baik, anak-anak, itu sedikit ya. Nanti terakhir mungkin Pak akan berikan pertanyaan juga terkait dengan materi yang akan kita bahas. Kita akan lanjut saja untuk memberikan waktu. Langkah selanjutnya, ya. Ini adalah langkah yang nomor 7. Sebelumnya kan itu di langkah nomor 6 itu memberikan informasi terkait kesediaan kamar. Jadi karena ini tamunya walk in guest, ya, berarti tamunya belum memiliki pemesanan kamar dan juga kalian harus memberikan informasi kamar yang tersedia, begitu juga dengan fasilitasnya dan lain sebagainya. Baik, ketika kalian menjelaskan suatu hal kepada tamu ya. Jadi ingat ini, boleh nanti jika tamu bertanya satu, kalian jawabnya lebih dari satu. Misalnya 2 atau 3, tambahan jawaban. Tapi jangan terlalu banyak juga. Oke, contohnya bisa kalian lihat kembali di nomor 4 di sini. Oke, misalnya tamunya hanya menanyakan, atau kalian hanya menanyakan tipe kamar yang diminta. Oke, what type of room do you need? Tamunya bilang, I need 1 suite single room. Ini misalnya. Oke, kalian cek kamarnya ada. Setelah itu kalian berikan informasi ke tamu bahwa kamar yang dia inginkan itu tersedia. Dan bisa kalian tambahkan juga dengan fasilitasnya dan juga harga kamarnya. Oke. Ini contohnya. Bisa kalian lengkapi dengan harga dan juga fasilitasnya langsung. Oke, the room that you need is available. And for the price per one night is $100. And for the room facilities is complete with air conditioner, television. Do you want to take it? Oke, itu contohnya. Jadi ada tambahan informasi di sana ya. Baik, kita lanjut di langkah nomor 7 ya. Ini ya nomor 7 ya. Ini jika tamu meminta layani permintaan potongan harga jika tersedia di hotel kalian. Jika tersedia ya. Ya, musim seperti sekarang ini, ya seperti yang kalian ketahui banyak hotel, villa, banyak yang banting harga, banyak menawarkan fasilitas. Biasanya di satu hotel itu kan ada kolam renangnya, menpunya. Biasanya hanya untuk tamu yang ada di hotel tersebut, tapi untuk sekarang ini bisa disewakan untuk umum. Ya, yang penting ada pemasukan di dalam suatu hotel. Ya. Itu tergantung juga sini untuk permintaan potongan harga. Jadi dalam diagram adanya itu adalah handling discount request. Oke, jika tersedia ya. Setelah itu nomor 8 itu mengkonfirmasi apakah tamu jadi memesan kamarnya. Jadi seperti yang sudah Pak sampaikan tadi. Do you want to check the room? Boleh. Oke. Mungkin ada yang punya kalimat lain ya, mengkonfirmasi apakah tamu jadi memesan kamarnya. Biar kita banyak punya jenis ungkapan. Kenapa pakai yang simpel? Do you want to take the room? Are you agree with the room? Oke, intinya seperti itu. Bagaimana
Lain bisa atau mempunyai pendapat lain untuk cara menjawab yang lain. Mengkonfirmasi apakah tamu jadi memesan kamarnya. Ada yang bisa? Bisa raise hand ya. Kalau ada jawaban lain, boleh. Kalau tidak bisa memakai kalimat yang Pak sampaikan tadi. Do you want to take the room? Oke. Ya, itu bisa digunakan salah satunya. Jadi intinya di sini ya untuk kalian semua, jika kalian sudah mempunyai apa namanya, oke, untuk mengucapkan greeting saya pakai yang ini. Misalnya kalian ketika mengucapkan greeting itu ada beberapa referensi yang kalian punya. Cara pertama seperti ini, cara kedua seperti ini, dan seterusnya. Itu boleh yang dipakai yang mana saja. Intinya adalah kalian pakai yang sederhana saja tanpa mengurangi makna. Ya, intinya tetap sopan karena situasinya formal. Setelah itu bahasa yang digunakan mudah dimengerti, sederhana, dan tidak mengurangi makna. Itu saja intinya. Nah, itu nomor 8. Mengonfirmasi apakah tamu jadi pesan kamarnya. Jika tamunya setuju, oke, tanyakan nama tamu di sini ya. May I know your name? Dan sebagainya. Oke. Jangan bilang what is your name, ingat apa namanya? Gunakan bahasa yang sopan. Baik. Oke. Ini langkah nomor 10, menanyakan metode pembayaran yang digunakan oleh kamu. Oke, seperti ini kurang lebih. Bisa kalian baca dulu bentar untuk yang nomor 10. Oke, sudah. Jadi untuk langkah di nomor 9 ini menanyakan nama tamu, itu kan jika disesuaikan dengan SOP ini, bisa kalian nanti sesuaikan juga. Mau menanyakan nama boleh, biar lebih akrab kelihatan. Oke, setelah kalian konfirmasi, do you want to take the room? Tamunya bilang yes, I will take it. Nah, itu kalian tanyakan nama, may I know your name, sir, or madam, atau yang lain. Oke. Nah, itu nomor 10, oke, menanyakan metode pembayaran. Nah, yang bisa ini ya, bagaimana cara menanyakan metode pembayaran. Ini penting ini, ya, nggak boleh salah ini. Oke. Ya, yang pertama di sini kelihatan Ika Wahini, silakan Ika. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Ika, silakan. Saya ingin menjawab cara bertanya kepada tamu untuk pembayaran, yaitu you want to pay by cash or card. Oke. Itu. Baik, terima kasih Ika. Do you want to pay by cash or card? Oke, good. Ayo Prisnawati, bagaimana? Ada punya jawaban lain? Atau mungkin sama dengan Ika jawabannya? Silakan. Pagi, Mister. Ya, sama sih akhirnya, cuma awalnya beda. Oke, coba. How about the payment? How about the payment? You want to pay by cash or credit card? Oke. Ya, itu yang lebih lengkap. Jadi kedua jawaban itu boleh digunakan ya. Jadi jawaban dari Ika, you want to pay by cash or credit card. Jawaban dari Ayu, ada tambahan di depannya lagi sedikit. How about your payment? Atau what about your payment? You want to pay by cash or credit card? Ya, seperti itu kurang lebih. Itu ungkapan umum yang bisa kalian gunakan dalam menanyakan metode pembayaran. Metode pembayaran, ya cash atau credit card. Oke. Jadi dalam pembayaran ini, ya kalau di sekolah kita pakai sistem yang di sekolah, ingat ya. Kalau ingat ini harus wajib membayar, tamu itu wajib membayar uang muka atau DP minimal harga kamar 1 malam. Ya, minimal harga kamar 1 malam. Oke.
Minimal harga kamar 1 malam. Itu wajib untuk limit pembayaran. Nanti kalian harus jelaskan juga. Oke. Kalau tamunya membayar penuh atau lunas, ya, itu lebih bagus. Ya. Tapi untuk di awal itu minimal dia harus bayar harga kamar untuk 1 malam. Itu wajib. Menanyakan modal pembayaran. Nah, itu di sini ada langkahnya. Kemudian buatkan cash receipt. Oke, boleh kalian langsung kasih ke tamunya setelah kalian tulis untuk cash receipt-nya. Nanti Pak akan tampilkan juga pengisian form. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Jadi kita akan bahas itu juga di pengisian formnya. Baik. Setelah itu yang nomor 11 ini ya, menandai kamar pada conventional charge. Jadi ini lebih baik atau kalian lock kamarnya setelah percakapan selesai boleh, pada saat percakapan berlangsung juga boleh. Tergantung kalian. Oke, yang penting jangan lupa blok kamarnya, biar nanti nggak double ada di dalam satu kamar itu ada tamu yang berbeda tinggal di sana. Kamar sudah terisi, tapi kalian jual lagi ke tamu yang lain. Itu salah besar merugikan hotel dan juga dari kalian sendiri. Sudah. Setelah itu meminta tamu untuk mengisi registration form. Ini sangat penting, meminta tamu untuk mengisi registration form. Ini juga banyak yang sering salah ini, atau kalimatnya kurang tepat ketika meminta tamu untuk mengisi registration form. Apa yang dibilang ya? Saya mau mencoba menjawab, meminta tamu untuk mengisi registration form. Apa yang kalian bilang? Ya, Ilyas Siti. Ya, Ilyas Siti akhirnya muncul juga. Yuk, silakan Ili. Selamat pagi, Mister. Ya, selamat pagi Ili, silakan. Maaf sebenarnya kalau salah. Kalau menurut saya, can you fill the registration form, please? Oh, oke. Ya, can you fill this registration form, please? Oke, bisa. Baik, terima kasih Ili atas jawabannya. Ada jawaban yang lain? Ika angkat tangan lagi. Silakan Ika bisa dijawab. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, silakan. Menurut saya, biasanya kalau pada saat training itu kan hanya dibutuhkan nama dan tanda tangan karena registrasinya sudah ada. Mungkin registrasinya kami sudah dapatkan di identitasnya dia. Jadi kita cukup bilang, can you give me your sign, kalau misalnya kita hanya butuh sign-nya dia. Atau bisa kita pakai, can you fill this registration form, gitu. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, oke. Jawabannya bagus dari dua teman kalian. Jadi, karena di sini kita selesaikan dengan kasus ya, walk-in guest. Jadi, tamunya belum memesan kamar. Itu dia akan mengisi beberapa data. Bisa nanti kalian tunjukkan yang mana saja harus diisi oleh tamunya. Karena seperti yang kalian ketahui, ketika tamu datang, apalagi walk-in guest, pasti dia ingin cepat-cepat untuk beristirahat. Jadi bisa kalian tunjuk yang mana saja harus diisi oleh tamu. Oke, seperti nama, setelah itu jumlah orang, dan lain sebagainya. Silakan kalian centang yang mana saja data penting yang harus dilengkapi oleh tamu. Oke, setelah itu lain lagi jika tamunya sudah melakukan pemesanan kamar, itu pasti akan jauh lebih cepat seperti jawaban Ika tadi, karena kebanyakan sekarang kan tamunya sudah melakukan reservasi. Jadi tentu saja di registrasi itu jauh lebih cepat jadinya. Oke, jadi minta tamu untuk mengisi registration form. Excuse me, Mister, bisa dilengkapi dengan nama untuk menimbulkan suasana akrab, biar akrab kelihatan dengan tamu. Sekaligus kalian juga agar hafal nama tamunya. Oke, biasanya kan tamu jarang menginap hanya 1 malam di hotel. Jarang ya, ada sih tapi jarang. Paling tidak 2 malam, 3 malam, dan seterusnya. Keesokan harinya jika kalian bertemu dengan tamu tersebut, ya kalian panggil dengan namanya, greeting dengan namanya. Good morning, Mr. Johan, dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan suasana akrab dengan tamu. Ya. Oke.
meminta tamu untuk mengisi registration form. Excuse me, Mr. Johan, can you please fill this registration form? Excuse me, Mr. Johan, please fill this registration form. Please fill this form. Ya, yang penting intinya adalah kalimat kalian serta. Oke, kamu mengisi formnya. Ingat pulpen ketika kalian memberikan data tulis juga diperhatikan. Karena terkadang ada penguji yang sangat melihat hal itu, memberikan pulpen, ujung pulpen ada kemana. Itu hal-hal kecil seperti itu juga harus kalian ketahui. Ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya ya. Nomor 13. Meminjam paspor atau kartu identitas tamu untuk disalin. Yang di sini adalah di fotokopi ya. Oke. Ya, yang nomor 13. Apa yang kalian bilang di sini ya? Bagaimana cara pinjam paspor untuk difotokopi? Ada siswa yang lain? Selain Yuli, Ika, dan Ayu. Mungkin ada yang lain mau mencoba. Ya, Cipta. Silakan Cipta. Selamat pagi, Mister. Ya, selamat pagi Cipta. Silakan. Ungkapan yang bisa digunakan yaitu may I borrow your passport, sir, or may I copy your passport? Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih. Oke, artinya gimana? Oke, sudah tidak katakan lagi. Baik, terima kasih. May I borrow your passport? May I copy your passport? Oke. Di sini silakan ingat kembali jika kalian sudah tahu nama tamu dengan panggil sir, madam lagi, sebutkan namanya. Ingat itu. Hal-hal kecil seperti itu juga harus kalian perhatikan. Oke. May I borrow your passport? Ya, fotokopi pasportnya. Harus dengan jelas fotokopiannya. Ya, setelah itu dikembalikan. Ingat, ini juga menjadi salah satu hal kecil yang berpengaruh besar ya, dalam praktek. Karena ketika kalian meminjam paspor tapi lupa dikembalikan, itu juga menjadi hal kecil yang berpengaruh besar terhadap praktek kalian. Kalian pinjam tapi tidak dikembalikan sampai tamunya meminta, itu kurang bagus ya, tapi jangan lupa. Baik, setelah itu tamunya bilang I have done to fill this registration form, please check it. Baik, saya sudah selesai mengisi, boleh dicek kembali. Setelah itu kalian cek kembali form yang sudah diisi. Nah, setelah itu lakukan repeating dan meminta tanda tangan. Oke. Setelah itu nomor 15 bisa dibaca dulu ya, karena ini lumayan banyak. Memberikan alat maupun voucher benefit dan menjelaskan informasi tambahan lainnya kepada tamu. Seperti donki, breakfast coupon. Silakan dijelaskan. Oke. Oke. Coba lihat yang nomor 15 ya. Oke. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan, kita akan membahas mengenai formulirnya dulu sebelum kita pakai. Karena kalian harus tahu formnya yang mana saja diisi oleh tamu, yang mana diisi oleh petugas. Cara pengisian biar tidak salah ya. Ada breakfast coupon, guest card, welcome drink dan lain sebagainya. Tapi kita di sekolah tidak menyediakan welcome drink. Oke. Di sini Pak ingin kalian atau siapa yang bisa menjelaskan tentang breakfast coupon. Siapa yang bisa menjelaskan tentang breakfast coupon? Atau meal coupon sama saja ya. Breakfast coupon, meal coupon. Ada yang coba menjawab? Sekarang
Kawaini, Adiani. Siapa lagi? Ada siswa yang lain? Baik, coba Adiani coba. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Saya mohon maaf ya, Mister, kalau salah. Silakan dicoba dulu. Breakfast coupon adalah kupon sarapan yang bisa ditukarkan oleh tamu ketika ingin sarapan. Oke, itu pengertiannya. Terus bagaimana cara menjelaskan ke tamunya? Ini bentuk kupon Anda dan sebagainya, cara penggunaan dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke. Ada yang lain? Oke, coba Ika dulu. Oke, Cipta. Cipta boleh. Oh, Cipta. Silakan Cipta. Terima kasih, Mister, atas kesempatannya. Ungkapan yang bisa digunakan adalah this is your breakfast coupon, Mr. Johan, and for tomorrow morning you can change this breakfast coupon in our restaurant. The breakfast coupon is you can change starting 7 until 11 in the morning. Thank you. Thank you so much, Cipta. Oke. Baik, nanti susunan kalimat juga diperhatikan. Pronoun jangan sampai salah ya untuk yang lain juga. Karena itu akan mempengaruhi arti dia. Breakfast coupon. Contohnya kurang lebih seperti ini. Excuse me, Mr. Johan, this is your breakfast coupon. Our breakfast start from 7 a.m. until 10 a.m. And then if you want to have breakfast, please show this coupon to our waiter or waitress in our restaurant. And this coupon is, you can use it start from tomorrow morning. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pelan-pelan ngomongnya, biar tidak salah penyebutan. Ya, breakfast coupon. Ingat, breakfast coupon berlaku 1 hari setelah kamu check-in. Ingat itu. Besokan harinya baru berlaku. Oke. Setelah itu lagi satu ya. Sebelum Pak akhiri. Guest card. Gimana dengan guest card? Ini tidak terlalu panjang penjelasannya seperti breakfast coupon yang tadi. Ini lebih simpel ya, guest card. Kartu tamu. Oke. Ada yang bisa memberikan contohnya? Contoh ungkapan. Dwi Cahyani. Silakan Dwi. Good morning, Mister. Yes, good morning. Contoh kalimatnya itu, alright, Mr. John, this is your guest card as your identity while you stay at our hotel. Simple. Terus, terima kasih banyak Dwi atas jawabannya. Itu saja boleh untuk di guest card. Oke. This is your identity that you stay in our hotel. Sudah. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, ini masih ada beberapa lagi. Jadi ini akan kita bahas nanti sambil praktek bagaimananya yang kurang jelas. Ya, menawarkan bantuan kembali, setelah itu menanyakan kesiapan tamu untuk ke kamar. Jadi to go to your room, memanggil bellboy, dan terakhir sampai di melanjutkan pengisian form yang lain. Oke. Di sini dari 5 langkah yang kelihatan di slide dari nomor 16 sampai 20 itu ada magic word. Magic word di sini sangat penting untuk mengakhiri suatu percakapan dengan tamu. Ya. Jadi tidak simpel ya untuk magic word. Maksudnya kalimat yang digunakan tidak simpel ya. Oke, thank you. Have a nice day. Itu saja. Coba dulu lebih panjang, mungkin sampai 3 kalimat.
Alright, Mr. Johan, thank you for staying in our hotel. I hope you enjoy stay with us, and if you have a problem, please do not hesitate to contact our front office department by pressing O on your telephone. Boleh ditambahkan itu, baru ditambahkan have a good day dan sebagainya. Untuk the magic word ya, nanti kita akan coba itu dipraktek. Kita akan bahas bersama-sama. Nanti mungkin untuk pertemuan minggu depan kita fokuskan dulu ke pengisian form, ya. Jadi ini harus dipraktekkan memang baru bisa kita tahu kelemahannya di mana dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebelum Pak akhiri, Pak punya satu pertanyaan untuk kalian. Oke. Dalam bahasa Inggris ini ya. Nanti jawabannya boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Oke. Pertanyaannya seperti ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Baik. The question is, before you handling check-in, you should, one of the steps before handling check-in is read the logbook. Okay, one of the steps and before handling check-in or handling guest arrival is read the logbook. Okay. Can you explain to me why read the logbook is very important? Yang bisa menjawab. Why read the logbook before handling check-in is very important? Ya, seperti yang pertama katakan, bisa dijawab. Ya. Selamat pagi, Mister. Ya, selamat pagi. Saya menjawab pakai bahasa Indonesia ya. Ya, silakan. Kenapa sangat penting untuk membaca logbook sebelum menangani tamu check-in? Karena kita harus tahu kejadian atau permasalahan yang mungkin terjadi sebelum kita menghandling check-in tersebut di shift sebelumnya. Agar jika ada kesalahan itu kita bisa memfollow up-nya dan tidak mengulangi kesalahan yang terjadi sebelumnya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Ika mungkin punya pendapat lain atau jawaban lain, silakan Ika. Bagaimana Ika, mau coba menjawab lagi? Ya, silakan. Jawabannya sama sih, Pak. Sama ya? Ya, agar kita bisa tahu kejadian apa yang terjadi sebelum shift kita. Itu aja. Terima kasih Ika dan juga Yuli ya atas jawabannya. Jadi read the logbook ya memang sangat penting membaca logbook sebelum mulai bekerja biar kalian tahu aktivitas yang tertunda di shift sebelumnya bisa kalian follow up seperti yang disampaikan tadi di shift kalian pada saat kalian bekerja. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Jadi, seperti yang Pak sampaikan tadi, karena ini handling check-in, jika dipraktekkan paling lama, ya, karena harus satu-satu, itu pun kalau lancar, ya, karena step-nya juga lebih banyak, tidak hanya ngomong, tapi juga nulis, isi form, dan lain sebagainya. Jadi, mudah-mudahan nanti kita bisa praktekkan, meskipun secara virtual, kita akan bahas secara bersama-sama, dan pada saat itu Pak minta untuk kalian, videonya diaktifkan ya biar kalian biar Pak bisa tahu juga bagaimana cara kalian berbicara, oke, tidak hanya dengar suara saja, bagaimana ekspresi kalian itu juga penting nanti. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai formulir yang akan digunakan mulai dari registration form, breakfast coupon, guest card, cash receipt, departure book, arrival book dan lain sebagainya. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, termasuk Pak juga akan berikan contoh soal untuk kalian. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Pak akhiri untuk pertemuan hari ini dengan para peserta. Om Santi Santi Santi.